Saya bertugas di seksi edukasi dan preparasi UPT Museum Bali. Sejarah didirikan Museum Bali jadi berawal pada tahun 1910. Seorang asisten residen Bali Selatan pada waktu itu yang bernama P.F. Cikron, dia mempunyai gagasan untuk menyelamatkan benda-benda budaya Bali dengan membangun museum. Jadi Museum Bali selesai dibangun dan diresmikan untuk umum pada tanggal 8 Desember 1932. Pada waktu itu Museum Bali masih memiliki 3 gedung pameran. Yang pertama, Gedung Buleleng. Dinamakan Gedung Buleleng karena dia merupakan sumbangan dari Kerajaan Buleleng dan juga mencerminkan arsitektur khas Bali Utara. Kemudian yang kedua, Gedung Karangasem. Gedung Karangasem ini merupakan mencerminkan arsitektur khas Bali Timur. Kemudian Gedung Tabanan juga merupakan sumbangan dari Raja Tabanan. Dia mencerminkan arsitektur khas Bali Selatan. Kemudian pada repelita pertama baru ditambahkan Gedung Timur yang terdiri dari 2 lantai. Karena berada di timur maka diberi nama Gedung Timur. Isi koleksi dari tiap gedung di Gedung Timur lantai 1 berisi benda-benda peninggalan dari zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, manusia hidup mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih subur. Dengan peninggalan dari kehidupan masa ini, menunjukkan benda-benda berbentuk kapak dan perhiasan diri seperti gelang tangan dan gelang kaki. Kemudian pada zaman sejarah, terdapat batu dan perunggu, diantaranya temuan arca Dewi Tara, dan arca Manjusri sebagai penghormatan terhadap arwah raja. Kemudian di lantai 2 berisi puncak-puncak peradaban masyarakat Bali berupa peralatan upacara seperti peralatan upacara untuk 3 bulanan, peralatan upacara untuk potong gigi maupun ngaben. Puncak-puncak kebudayaan Bali dengan adanya Butayatnya merupakan upacara keagamaan korban suci yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan jahat dari Butakala yang sering mengganggu ketentraman hidup, menyebabkan malapetaka dan sakit bahkan kematian. Upacara keagamaan ini biasanya disertai dengan pementasan kesenian topeng. Kemudian di Gedung Buleleng berisi koleksi numismatika yang merupakan koleksi mata uang atau juga dikenal dengan uang kepeng keris bolong. Masuknya uang kepeng Cina di Bali dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah mulai abad ke-14 sampai tahun 1950-an. Seiring dengan perjalanan historisnya, uang kepeng dipergunakan sebagai sarana upacara dan sebagai sarana seni kerajinan uang kepeng. Kemudian di Gedung Karangasem berisi koleksi cili yang merupakan lambang kesuburan. Cili merupakan lambang kesuburan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Bali. Umumnya dianut oleh masyarakat agraris yang kehidupannya tergantung dari hasil pertanian. Untuk mendapatkan hasil yang melimpah, masyarakat memuja penguasa kesuburan, sehingga mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Terakhir di Gedung Tabanan berisi koleksi keris. Keris merupakan produk budaya leluhur yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia non-bendawi manusia sejak tanggal 25 November 2005. Keris memiliki nilai tatanan, tuntunan,
dan tontonan. Keris dibuat dengan sentuhan rasa dan ekspresi untuk memenuhi keindahan bentuk visualnya. Nama saya Ari Sukmaningrum SSI, saya merupakan sarjana kimia dan saya seorang tenaga konservator di Museum Bali. Perawatan benda-benda koleksi di Museum Bali ini kita ada dua macam, yaitu fumigasi dan konservasi. Untuk konservasi itu berbeda-beda untuk setiap jenis koleksi, jadi jenisnya ini dibedakan menurut jenis bahan dari koleksi itu sendiri. Untuk perawatan jenis bahan kayu berbeda dengan bahan rotan, berbeda dengan bahan batu, berbeda dengan bahan logam. Untuk fumigasi sendiri juga begitu. Untuk fumigasi ini kita berbeda untuk jenis fumigasi benda koleksi yang berbahan kayu dengan berbahan kulit itu berbeda juga. Ketika Anda berlibur di kota Denpasar, Bali, jadikanlah Museum Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi, sebab bangsa yang baik tidak lupa dengan sejarah masa lalu bangsanya.